Jumpa lagi dengan Miss Ayu, Miss Ida, Miss Mira, dan Miss Dalin dalam cerita rakyat Nusantara. Nah, kali ini cerita diangkat dari tanah Jawa yang berjudul Timun Mas. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Syakira Faiha Putri Prasetyo sebagai Timun Mas kecil. Miss Darin sebagai Timun Mas. Miss Ida sebagai raksasa. Miss Mira sebagai Ibu Timun Mas, perempuan janda. Miss Ayu sebagai petapa. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan parubaya. Ia ingin memiliki seorang anak. Namun sayangnya, suaminya telah meninggal dunia. Ia sangat berharap suatu keajaiban datang padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan. Tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon yang besar. Saat terbangun di pagi hari, ternyata itu cuma semua mimpi toh. Aku pikir itu benar-benar kenyataan. Tapi aku harus cari tahu mimpiku. Apa arti mimpiku itu? Aku akan pergi ke hutan untuk mencari tahu apakah benar mimpiku itu. Dengan penuh harapan, perempuan janda itu bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa. Setibanya di hutan, Mana ya pohon besarnya? Aku tidak lihat toh. Nah, itu pohon besarnya. Coba, ada nggak ya bungkusannya? Hah, ini tuh bungkusannya. Coba aku lihat dalamnya. Apa isinya ya? Wah, cuma biji timun toh. Aku pikir bye. Itu apa ya? Biji timun ini yo. di saat perempuan janda itu kebingungan, tanpa disadari di belakangnya, tiba-tiba ada sosok makhluk raksasa berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Raksasa itu yang ada dalam mimpiku. Aku takut. Jangan makan aku, raksasa.
kesediaannya, raksasa itu pun berlalu dari hadapannya. Perempuan itu segera menanam biji timun di ladangnya. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Wah, timunnya sudah berbuah. Tapi kok yang hanya satu toh? Besar sekali. Tidak seperti timun pada biasanya. Wah, cantik sekali warnanya. Begitu sampainya di rumah, perempuan janda itu segera membelah timun emas dengan sangat berhati-hati sekali. Dan apa yang dilihatnya? Wah, isinya bayi perempuan toh. Cantik tenan toh iki bayi perempuannya. Sudah lama aku tidak punya anak perempuan. Jangan nangis nak, cep 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 cep. Ibu akan menamakanmu Timun Mas karena kamu keluar dari timun yang keemasan. Perempuan janda itu merasakan sangat bahagia. Air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa suatu saat. Ia merawat dan mendidik timun emas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, cerdas, dan berperilaku baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang Wah, kepadanya. Timun Mas sudah besar. Ibu sayang Timun Mas. Timun Mas sayang ibu kan? Sayang? Nanti kalau sudah besar, jadi anak yang baik, yang suka menolong orang sayang ya. Yuk kita main coba-coba suruh yuk. Suatu malam perempuan janda itu kembali bermimpi. Ia bermimpi didatangi oleh raksasa yang sangat jahat. Raksasa itu berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput timun emas. Sejak saat itu ia selalu duduk termenung seorang diri. Bagaimana ini toh? Aku sudah janji sama raksasa itu. Aku baru tahu kalau raksasa itu jahat sekali. Aku tidak mau pisah dari anakku. Aku sayang anakku. Aku tidak rela. Aku tidak rela anakku jadi santapan. Tanpa disadari perempuan janda itu, timun emas sering memperhatikan ibunya duduk termenung sendirian. Kemudian di suatu sore, timun emas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Ibu, ibu, apa yang sedang terjadi? Kenapa ibu terlihat buruk sekali? Tidak apa-apa nak. Ibu gak apa-apa? Tidak, ibu terlihat murung sekali. Tidak biasanya ibu seperti ini. Lihatlah, mata ibu, mata cantik ini. Tidak biasanya seperti ini. Apa ada yang sedang ibu pikirkan? Baiklah, jika kamu memaksa. Sebenarnya
Lalu Ibu Timun Mas menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa timun mas berasal dari sebuah timun yang dijanjikan untuk diambil kembali oleh raksasa. Berhari-hari, Ibu Timun Mas memikirkan cara untuk menyelamatkan anak kesayangannya. Tetapi belum juga ia menemukan jalan keluar. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Ibu Timun Mas belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu tentu raksasa itu tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Timun Mas. Hai perempuan tua, di mana anak itu sekarang? Aku akan membawanya. Maaf raksasa, anakku sedang sakit keras. Dagingnya tidak enak. Kalau dia sakit, beri waktu aku 3 hari lagi untuk menyembuhkannya supaya dagingnya enak untuk disantap. Baiklah, tapi kau harus menepati janjimu. Baiklah raksasa, tentu saja. Baiklah. Raksasa itu pun berlalu dari hadapan Ibu Timun Mas. Ibu Timun Mas kembali bingung mencari cara lain. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia meminta pertolongan Pertapa untuk dapat menyelamatkan anak kesayangannya. Permisi Nyai. Permisi Nyai. Ada apa kamu kesini, Nini? Maaf Nyai, maksud kedatangan saya kemari adalah meminta bantuan Nyai. Apa yang bisa saya bantu untukmu? Begini Nyai, saya memiliki anak perempuan bernama Timun Mas. Anak kesayangan saya satu-satunya akan menjadi santapan raksasa jahat Nyai. Saya tidak rela kalau saya jadi santapan raksasa jahat Nyai. Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar. Terima kasih Nyai. Ini, bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan juga terasi. Sebarkanlah ke raksasa jahat itu. Raksasa jahat itu pasti akan binasa. Baik Nyai. Terima kasih Nyai. Baiklah, hati-hati di jalan. Ya Nyai. Saya pamit pulang Nyai. Setibanya di rumah, Ibu Timun Mas segera menyerahkan bungkusan itu pada Timun Mas. Ibu gimana Bu? Ibu bawa senjata dari Pertapa itu Apa itu Bu? Ini adalah senjata yang bisa melawan raksasa jahat itu. Senjata apa itu Bu? Senjata ini berisi biji timun, garam, jarum, dan terasi. Senjata ini harus kamu gunakan ketika raksasa itu mau menangkapmu. Ya nak ya, nanti kalau raksasa itu mau menangkapmu, kamu lari dan segera tebarkan senjata ini. Ya nak ya? Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya nak, Ibu sekarang tenang karena kamu sudah ada senjata buat melawan raksasa itu ya nak ya.
Iya, Ibu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Ibu Timun Mas. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging timun mas. Hai perempuan tua, di mana putrimu, Timun Mas? Ada raksasa? Aku akan membawanya. Bukankah kau sudah berjanji? Iya, baiklah. Saya akan panggilkan anak saya, Timun Mas. Baiklah. Timun Mas, ada yang mencarimu. Ibu Timun Mas tidak gentar lagi menghadapi ancaman raksasa. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar segera keluar. Timun Mas, kemarilah nak. Iya, Ibu. Timun Mas, ada yang mencarimu. Siapa, Bu? Raksasa itu. Aku takut, Bu. Tenang saja, nak. Ibu sudah memberikan senjata yang Ibu kasih kepadamu, kan? Nanti kalau raksasa itu mengejarmu, kamu segera lari dan ikuti petunjuk yang telah Ibu sampaikan kepadamu. Oke? Baik, Bu. Ibu tinggal dulu ya. Aku tidak mau jadi santapanmu. Aku tidak mau. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak hayal lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapean, sementara raksasa itu semakin mendekat. Aduh, aku capek sekali. Mau kemana kau, gadis manis? Aku akan tetap mengejarmu. Oh iya, aku harus mengeluarkan bungkusan dari Ibu. Setelah kecapaian, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Apa ini? Ini melilitku. Sungguh sakit sekali. Aku akan mengejarmu, Timun Mas. Aku akan mendapatkanmu. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumpuan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu, namun raksasa itu tetap mampu melewatinya. Mau lari kemana kau, gadis kecil? Aku selalu akan tetap mengejarmu. Aduh, bagaimana ini? Aku sudah melemparkan dua bungkusan, tetapi tidak mempan juga. Aku masih ada beberapa. Semoga berhasil. Timun Mas membuka bungkusan yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan yang sangat luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Aduh, bagaimana ini? Masih tidak mempan juga. Aku masih punya yang terakhir. Tapi kalau ini tidak berhasil juga, aduh, tamatlah riwayatku. Semoga ini berhasil. Terima ini raksasa. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula,
Tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur. Alhasil, raksasa itu pun tercebur ke dalam dan tewas seketika. Apa ini? Lumpur! Tolong! Terima kasih Tuhan. Syukurlah aku berhasil selamat dari raksasa itu. Aku akan menyampaikan berita gembira ini kepada ibuku. Ia pasti sangat senang. Ibu kita berhasil. Anakku kamu selamat. Iya ibu. Terima kasih Tuhan. Anakku selamat. Syukurlah kamu selamat. Sejak itu Ibu Timun Mas dan Timun Mas hidup berbahagia. Demikianlah tadi dongeng Timun Mas dari daerah Jawa Tengah. Dari cerita tadi dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain seperti raksasa itu pada akhirnya akan celaka. Selain itu, cerita tadi juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras, segala rintangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Timun Mas dan Timun Mas, berkat usaha dan kerja kerasnya, mereka dapat membinasakan raksasa jahat yang hendak memangsa Timun Mas.